Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita. Kita memuji, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Siratin Nabawiyah, senandung sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu taala. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sampai di pembahasan kejadian atau peristiwa yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 1 Hijriah. Di awal mula Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, yang mana Rasulullah SAW tiba di hari Senin 12 Rabiul Awal pada tanggal 14 pada tahun 14 kenabian, atau disebut dengan tanggal 1 Hijriah. Rasulullah membangun masjid di area Quba, dan beliau tinggal di sana sekitar 14 hari di rumah Kulthum bin Al-Hidmi. Kulthum bin Al-Hidmi, seorang laki-laki yang tua. Beliau adalah orang yang meninggal dunia, orang pertama kali yang meninggal dunia di Ansar. Kemudian ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, pada hari Jumat Rasulullah SAW pun menaiki onta beliau Al-Qaswa bersama Abu Bakar dan yang lainnya menuju kota Madinah. Dan kebetulan hari Jumat Allah pun mensyariatkan sholat Jumat pertama, sholat sebagai pengganti sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian terdapat ceramah sebelumnya, dan Rasulullah melakukan sholat Jumat di Bani Salim bin Auf. Di Bani Salim bin Auf, Rasulullah SAW sholat di sana. Kemudian usai melaksanakan sholat Jumat, Rasulullah SAW pun bertolak menuju Madinah, tolak menuju kota Madinah. Dan di sana Rasulullah SAW disambut oleh kebanyakan kaum muslimin dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan. Semuanya bertakbir, semuanya bertahmid akan kedatangan Rasul yang paling mulia, Rasul yang dinanti-nantikan. Dan itu semuanya sangat terekam jelas di memori sahabat Anas bin Malik, kemudian Al-Bara' bin Azib, dan sahabat lainnya. Bagaimana kota Madinah kala itu dihiasi dengan kesenangan, kebahagiaan, sukacita, dan penuh dengan gema takbir dan tahmid. Adapun
syair yang sangat masyhur sekali, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', maka ini tidak dibenarkan. Tidak ada hadis sahih atau riwayat sahih yang menjelaskan akan kebenaran syair tersebut ketika Nabi SAW tiba di kota Mekah, dari kota ke Madinah. Karena mengingat Saniyatul Wada' itu berada di utara kota Madinah. Sedangkan Nabi SAW tiba bukan dari arah utara, tapi dari arah selatan. Sehingga maknanya saja sudah tidak dibenarkan. Walaupun sebagian ulama ada mengatakan syair Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' itu diucapkan ketika Rasulullah SAW tiba dari perang Tabuk, perang melawan Romawi. Nah, kemudian kisah wabah al-Madinah, Madinah ditimpa musibah, penyakit. Kebanyakan para sahabat pun terkena penyakit tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga rasulnya dari penyakit tersebut. Dan Rasulullah SAW pun mendoakan agar penyakit tersebut segera hilang dan Allah pun menghilangkannya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, baru setelah itu Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy, orang-orang Ansar dan orang Yahudi. Merencanakan pembangunan Masjid Nabawi, perencanaan pembangunan Masjid Nabawi, persaudaraan antara suku Muhajirin dan Ansar, dan menulis perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi SAW ada 3 kelompok, ada 3 suku. Yang pertama, Bani Qainuqa. Yang kedua, Bani Nadhir. Yang ketiga, Bani Quraidah. 3 kelompok Yahudi yang mereka tinggal bersinggungan dengan Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian di tahun ke-1 kejadian Rasulullah SAW membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri kedua Nabi SAW jika dilihat dari akad nikahnya. Tapi istri ketiga jika dilihat dari membangun rumah tangga. Karena setelah menikah dengan Aisyah, Rasulullah SAW tidak langsung membangun rumah tangga, kan melihat Aisyah masih kecil. Dan Aisyah termasuk wanita yang dicintai Nabi SAW. Dan Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang tidak berstatus janda. Dan dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah sempat memiliki kandungan atau bayi tapi meninggal dunia. Sehingga Aisyah pun memiliki kunyah Ummu Abdillah. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW merubah nama Yathrib menjadi kota Madinah, atau menjadi Taubah atau menjadi Thayyibah. Taubah atau Thayyibah, bukan Thayyibah, nggak ada tasydidnya ya. Madinah, Taubah atau Thayyibah. Artinya Taubah, Thayyibah sama, yang baik. Mengingat kota Madinah pernah dilanda musibah tadi dan Rasulullah mendoakan akan kesehatannya. Kemudian di tahun 1 Hijriah, di tahun ke-1 Hijriah ini Allah SWT memberikan syariat azan. Dan azan pun dikumandangkan, kisah yang sangat masyhur sekali. Dan Rasulullah SAW pun mengangkat
4 muazzin. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Untuk Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Maktum, Rasulullah SAW gunakan ketika puasa Ramadan. Bilal azan pertama, Abdullah bin Maktum azan kedua, sholat subuh. Kalau Bilal azan masih boleh makan, kalau Abdullah bin Maktum makan azan maka tidak boleh makan lagi. Kemudian ada juga muadzin Nabi SAW yang bernama Sa'ad Al-Qaraz, tidak dikenal, tapi diangkat menjadi muadzin. Kemudian juga ada sahabat Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhum. 4 muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mempelajari ilmu fikih, nanti akan ada macam-macam bacaan azan. Jadi azan yang kita dengar ini saat ini itu salah satu bentuk azan dari azan-azan yang ada. Nah, kemudian di tahun 1 Hijriah masuk Islamnya Abdullah bin Salam, seorang ulama dari kalangan Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka cerdas. Nah, tapi kecerdasan mereka tidak gunakan dalam tempatnya, tidak pada tempatnya, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Salam termasuk petingginya orang Yahudi, ulamanya mereka, dan dia pun masuk Islam, memeluk ajaran Islam. Apakah dari kalangan orang Nasrani juga ada yang masuk Islam? Ada. Ya, siapa? Najasyi. Nah, nanti akan disebutkan kisahnya. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Percuma kamu mendakwai orang kafir, Yahudi Nasrani, mereka tidak akan beriman. Maksudnya ini bukan memutus asakan Nabi, tetapi hanya menghibur Nabi SAW. Nah, karena memang ada orang Yahudi yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, dan ada orang Nasrani yang masuk Islam seperti Raja Najasyi. Nah, kemudian di tahun ke-1 Hijriah, Rasulullah SAW ya memotivasi sahabatnya, siapa yang mau bisa membeli sumur yang bernama rumah, dia akan mendapatkan pahalanya di surga melebihi sumur tadi. Yang membelinya adalah menantu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Utsman bin Affan. Nah, saudagar kaya. Sumur Bir Rumah adalah sumur milik seorang yang dari kabilah Bani Ghifar. Mata air ya, mata air, bukan sumur seperti itu. Jadi mata air dia temukan, dia gali, akhirnya dia jual kepada siapapun yang ingin meminumnya. Dan para sahabat ketika awal mula kedatangan mereka di kota Madinah, mereka merasakan betapa asin dan pahitnya air di sana, dan mereka pun belum terbiasa. Akhirnya mereka mendapati ada seorang laki-laki dari Bani Ghifar dan menjual per embernya dengan 1 mud kurma. Nah, baru kalau kita bayar 1 mud, baru kita boleh meminumnya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, man yashtari bi'ra rumata bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa yang mau membeli sumur rumah ini, lebih baik darinya di surga nanti. Nah, akhirnya Utsman pun membelinya dan menginfakkannya. Ini menjadikan wakaf untuk kaum muslimin. Luar biasa. Seorang menantu Nabi SAW. Sehingga antum harus mencari menantu yang baik, yang bisa memperhatikan kondisi orang-orang sekitarnya, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian di tahun ke-1 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan penyempurnaan sholat. Yang awal mula sholat Allah syariatkan 2 rakaat salam, nah, kecuali maghrib 3 rakaat. Ketika awal sampai di kota Madinah, Allah memerintahkan penambahan rakaat, sehingga zuhur menjadi 4, kemudian asar menjadi 4, maghrib tetap 3, isya 4, dan subuh tetap 2. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum,
Ada juga kejadian orang-orang dari kabilah Bani Salimah, mereka berbondong-bondong ingin pindah dari perkampungan mereka di pinggir kota Madinah, mau pindah dekat dengan Nabi, daerah sekitar Masjid Nabawi. Maka Nabi pun takut kalau seandainya diizinkan semuanya akan berbondong-bondong, dan Nabi pun memberikan motivasi mereka, ya Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum. Kalian akan tetap diberi pahala selama kalian ada di tempat kalian. Dan mereka pun akhirnya tidak jadi pindah ke kota Madinah. Maksudnya tidak pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi Bani Salim bin Auf sekarang apa? Bani Salimah. Bukan Salamah, tapi Salimah. Lamnya di kasrah. Kemudian setelah itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di tahun 1 Hijriah, tahun pertama Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi untuk berperang. Fase 13 tahun lamanya Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk berperang. Allah hanya merintahkan Nabi untuk berdoa dan bersabar, berdoa dan bersabar, berdoa dan bersabar. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan orang-orang yang diperangi agar mereka boleh membalas. Maksudnya para sahabat diizinkan untuk berperang. Bi annahum zulimu, lantaran mereka telah dizalimi. Siapa yang menzalimi? Ya Abu Jahal dan teman-temannya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Sangat mampu menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang mana mereka para sahabat maksudnya dikeluarkan min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Jadi dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Masa cuma gara-gara Nabi SAW menyeru kepada tauhid, menyembah pada Allah, padahal Abu Jahal juga menyembah Allah. Alasan yang tidak dibenarkan. Mereka mengusir kerabat mereka. Abu Jahal mengusir kerabatnya. Al-Walid bin Mughirah juga sama. Semuanya mengusir para sahabat. Illa an yaqulu Rabbunallah. Lantaran para sahabat hanya cuma mengatakan, Rabb kami hanyalah Allah. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat, Suwa, dan yang lainnya. Kami tidak menyembah. Kami hanya menyembah Allah. Masa cuma gara-gara mengatakan Rabbunallah, Rabb kami hanyalah Allah, akhirnya apa ikhwah? Diusir para sahabat. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Diusir. Kemudian Allah mengatakan, walaula dafa'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Wala yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Oh, ini dalam surat Al-Hajj, bukan dalam surat Taubah ya. Nah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya. Kalau Allah tidak mencegah kezaliman satu dengan kezaliman yang lainnya, kalau Allah membiarkan, mengisyaratkan manusia itu memiliki kehendak, mengisyaratkan manusia di dalam diri manusia itu ada perbuatan keji dan zalim, ingin menzalimi dan melalimi saudaranya, ingin menyiksa saudaranya, ada. Hanya saja Allah mencegah. Mencegah apa? Kezaliman mereka agar tidak semakin meluas dan membesar.
Apa yang terjadi jika Allah tidak mencegah keganasan mereka? Lahuddimat sawami'u wa biya'un wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Dan di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi ini seluruh Allah berbicara secara keumuman sebelum datangnya Nabi SAW. Karena sebelum datangnya Nabi SAW, memang agama Yahudi agama yang benar, kemudian agama Nasrani adalah agama yang benar, begitu. Ketika datang Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, agama Islam, maka semuanya terhapus. Dan Allah mengatakan, kalau seandainya bukan karena Allah mencegah kezaliman, maka akan terjadi kerusakan, sawami', tempat peribadatan orang-orang Nasrani, wabiya'un, tempat peribadatan orang Yahudi, wassalawatun wa masajid, dan juga akan dirobohkan tempat-tempat sholat, masjid-masjid juga, yuzkaru fiha ismullahi katsira, yang disebutkan di dalamnya di sini untuk semuanya nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Ayat ini bukan berarti kebenaran agama selain Islam, ya. Tetapi ayat ini secara umum. Nah, karena memang Yahudi dulu agama yang benar. Nasrani pun juga sama. Sehingga tempat ibadah mereka itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk dihancurkan. Tapi ketika Nabi SAW sudah diutus, maka semuanya pun berubah. Harus mengikuti Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah." Al-Qur'an sebagai penghapus syariat-syariat sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan, "Wala yansurannallahu man yansuruh." Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolong orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menolong saudaranya demi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadi penyebab utama, maka Allah akan menolongnya. Tetapi jika pertolongan kepada sahabatnya itu hanya sebatas ta'assub, ya, hanya sebatas fanatik golongan, hanya sebatas perkara duniawi, hanya sebatas loyalitas kabilah dan suku, maka Allah tidak akan menolong. Tapi siapapun yang menolong Allah Subhanahu wa taala murni menolong Allah dan agamanya, Allah akan menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Dan Allah pun menyebutkan sifat-sifat orang yang menolong agama Allah. Bagaimana caranya biar bisa menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah menolong agama Allah hanya bisa menggunakan pedang dan palu atau tongkat? Tidak. Allah katakan, "Alladzina immakkannahum fil ardi", orang yang Allah tolong adalah orang yang immakkannahum fil ardi, jika Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan mereka atau Allah memberikan kedudukan kepada mereka di muka bumi ini, aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Mengisyaratkan kedudukan salat yang begitu tinggi. Orang yang Allah akan tolong adalah orang yang melaksanakan salat 5 waktu. Wa atuz zakah, wa atawuz zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang Allah tolong, mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka adalah orang yang melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, wa nahau 'anil munkar. Mereka yang Allah tolong adalah orang yang mencegah kemungkaran.
Walillahi aqibatul umur. Walillahi aqibatul umur. Dan akibat yang baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini semuanya nanti merupakan sifat dari para sahabat. Ya, para sahabat mereka melaksanakan sholat, para sahabat mereka juga menunaikan zakat, dan para sahabat mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala muji para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ayat tersebut memberikan faedah pengizinan untuk berjihad. Rasulullah SAW diizinkan untuk berjihad. Silakan berjihad. Sehingga Nabi pun ya mengamalkan perintah izin Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi peperangan itu memiliki beberapa tahapan. Pertama, kita nggak boleh berperang, bersabar. Yang kedua, kita hanya boleh diizinkan, belum diwajibkan. Nanti akan ada fase yang berikutnya, ya kewajiban untuk berperang. Nah, dari situ wajib berperang, wajib berjihad jika memang dibutuhkan. Dan perinciannya ada di kitab-kitab fikih. Nah, dan Rasulullah SAW pun memiliki 21 peperangan. Jadi Rasulullah SAW memakai baju besi, Rasulullah SAW memegang pedang, itu sebanyak 21 peperangan. Yang pertama adalah perang Al-Abwa atau disebut dengan Waddan. Al-Abwa atau disebut dengan Waddan. Al-Abwa tempat di mana meninggalnya ibunda Nabi SAW, tempat antara Mekah dan Madinah. Nah, kemudian perang yang terakhir Rasulullah SAW adalah perang Tabuk. Perang Tabuk. Nah, perang Tabuk adalah perang terakhir Nabi SAW. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah itu ada juga istilah sariyah. Di dalam ilmu peperangan ada istilah sariyah. Sariyah itu apa? Sariyah itu adalah peperangan yang Nabi SAW tidak mengikutinya. Jadi Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk memerangi. Sana pergi, perang. Nah, adapun jumlah sariyah tidak disebutkan oleh penulis, yang jelas banyak sekali jumlah sariyah Nabi Muhammad SAW. Nah, sariyah pertama kali adalah sariyah paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sariyah paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Walaupun paman Nabi SAW, tapi Hamzah umurnya sepantaran dengan Nabi SAW, 3 tahun lebih tua daripada Nabi. Kalau Nabi kala itu, awal kota Madinah berumur 53 atau 54, maka Hamzah antum tinggal tambahkan 3 tahun. Berarti berapa? 56 atau 57. Nah, itulah sariyah pertama kali. Ya. Rasulullah SAW mengutus paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tujuannya apa ya, ikhwah? Tujuannya untuk i'tirad qafilati Quraisy, menghadang kafilah orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy mereka berpergian untuk melaksanakan jual beli. Seusai atau pulangnya mereka dari Syam menuju Mekah, dihadang oleh sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sariyah yang kedua atau delegasi atau pasukan perang yang kedua adalah pasukan paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan paman ya, tapi sepupu. Sariyah Ubaidah bin Al-Harith. Sariyah yang dipimpin oleh sahabat Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib.
Paman juga berarti. Nah, paman ikhwah, paman. Tadi yang pertama Hamzah itu pamannya Nabi. Jelas ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau Ubaidah bin Al-Harith juga paman Nabi SAW. Tapi paman bukan dari Abdul Muttalib. Paman dari Al-Harith. Jadi Al-Harith umurnya sama seperti Abdul Muttalib. Berarti Al-Harith ini kakeknya Nabi SAW. Tapi bukan kakek kandung dari jalur ayah. Nah, Al-Harith ini kakek Nabi, dia punya anak namanya Ubaidah. Sehingga Ubaidah ini siapanya Nabi? Pamannya Nabi SAW. Namanya Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Antum tahu kan siapa Al-Muttalib? Al-Muttalib itu adalah adiknya Hashim. Jadi Hashim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini dia punya adik namanya siapa? Al-Muttalib. Muttalib inilah yang mengasuh Syaibatul Hamdi, yang merawat Abdul Muttalib dari kecil sampai meninggalnya Abdul Muttalib. Nah, otomatis Hashim sama Muttalib. Hashim memiliki anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakeknya Nabi. Dan Al-Muttalib pun juga punya anak namanya Al-Harith. Sehingga Al-Harith ini sepantaran dengan Abdul Muttalib, yang keduanya kakek Nabi SAW. Nah, Abdul Muttalib punya anak. Siapa? Abdullah, ayahnya Nabi. Siapa? Abu Lahab, pamannya Nabi. Siapa lagi? Hamzah, Abbas, paman Nabi SAW. Nah, di sisi lain Al-Harith juga punya anak namanya Ubaidah, sehingga Ubaidah ini pamannya Nabi SAW. Nah, diutuslah Ubaidah bin Al-Harith, hai paman, ya, ayo menghadang orang Quraisy. Akhirnya pergi. Dan sempat ada lemparan batu, tapi tidak terjadi peperangan yang dahsyat. Jadi tidak setiap istilah nama ghazwah atau sariyah itu ada perperangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, baku hantam pedang itu belum tentu ya. Itu hanya apa? Istilah saja. Jadi kenapa disebut ghazwah? Karena Nabi SAW sudah memakai apa? Baju besi. Walaupun Nabi tidak berperang, tapi sudah memakai baju besi, itu disebut ghazwah. Ingat. Kemudian kalau sariyah pun juga sama. Hanya saja syariah ini tidak ada Nabi SAW. Intinya disuruh pergi sama Nabi SAW untuk menghadang. Walaupun tidak ada peperangan pedang satu dengan yang lainnya, maka tetap disebut dengan syariah. Kemudian setelah itu, yang ketiga adalah syariah paman beliau yang lainnya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak jauh sekali nasabnya dari Nabi SAW. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini dari keluarga ibunya Nabi SAW. Ibunya Nabi bernama Aminah. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan semua yang hubungan dengan ibunya Nabi SAW disebut khalah. Sehingga Sa'ad pun disebut khal. Sehingga di tahun 1 Hijriah ini Rasulullah SAW mengutus 3 pamannya. 2 paman dari ayah, Ammun, pertama Hamzah, yang kedua Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib, yang ketiga Khalun, paman dari ibunya Nabi SAW yaitu Aminah, bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kalau itu perhatikan, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan orang-orang Quraisy, orang-orang Ansar? Justru Nabi SAW memerintahkan ini paman-paman beliau, orang-orang terdekat.
Karena Nabi SAW sudah mengetahui paman-paman beliau. Dan paman beliau ini sudah siap betul-betul membantu dakwah Nabi SAW. Ya, dan Nabi pun sudah mengetahui sifat-sifat mereka. Akhirnya mereka pun dimintai bantuan. Nah, lagi pula sama-sama ahli. Orang Ansor juga ahli berperang. Mereka juga ahli berperang. Hamzah ahli berperang. Sa'ad juga. Ubaidah bin Al-Harith juga ahli berperang. Nah, kemudian terakhir di tahun ke-1 Hijriah ini meninggalnya wafatnya Kulthum bin Al-Hidmi. Siapa sih Kulthum bin Al-Hidmi, ikhwah? Beliau adalah seorang laki-laki yang tua renta. Ya. Beliau adalah orang yang rumahnya ditinggali Nabi SAW ketika 14 hari di daerah Kuba. Nabi SAW membangun masjid di sana selama 14 hari. Masjid ala kadarnya, ikhwah. Ya. Dan Rasulullah SAW pun tinggal di rumah Kulthum bin Al-Hidmi. Hanya beberapa saat saja, baru setelah itu Allah ya memanggil Kulthum bin Al-Hidmi radhiyallahu anhu. Sehingga beliau pun adalah awwalu man tuwfiya bil Madinati minal muslimin ba'dal hijrati. Seorang yang meninggal pertama kali di kota Madinah dari kalangan kaum muslimin. Nah, selesai. Itulah kejadian-kejadian yang ada di tahun 1 Hijriah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita memasuki kejadian atau peristiwa apa saja yang ada di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, terdapat perang pertama, kejadian atau peristiwa perang pertama kali di dalam Islam adalah Ghazwatu Al-Abwa. Ghazwatul Abwa, perang Al-Abwa. Al-Abwa adalah sebuah tempat yang di sana ada makamnya ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Mekah dan Madinah. Nama lain Al-Abwa adalah Waddan. Nama lainnya adalah Waddan. Kapan perang ini terjadi, ikhwah? Perang ini terjadi pada permulaan bulan Safar. Fi Safar ala ra'si 12 syahran minal hijrati. Jadi permulaan bulan Safar. Tujuannya apa, ya, ikhwah? Untuk menghadang kabilah Quraisy. Kafilah, afwan, bukan kabilah. Kafilah. Kafilah itu apa sih? Kafilah itu adalah rombongan dagang orang-orang Quraisy yang datang dari mana? Dari Syam. Kenapa demikian, ikhwah? Antum tahu, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hijrah kota Madinah, sebagian orang Quraisy mereka sudah sampai di kota Syam, sudah di Palestina sana. Dan zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon. Nah, baru ketika Nabi SAW hijrah dan kebetulan sampai di kota Madinah, dan mau tidak mau, tidak ada jalan lain, orang Quraisy yang waktu itu sedang berpergian lagi berdagang di kota Syam, mereka harus melewati kota Madinah begitu. Sehingga mau tidak mau harus melewati sana, dan ya konsekuensinya apa? Mereka dihadang oleh kaum muslimin. Kemudian zaman dulu belum ada apa, ikhwah? Belum ada handphone, belum ada telepon. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang kedua terjadinya perang Buat. Perang Buat. Al-Abwa ini Nabi Muhammad ikut ya, namanya Ghazwah. Kemudian yang kedua juga Ghazwah Buat, dan Nabi pun juga ikut memakai baju perang.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar ala ra'si 13 syahran. Di perang kedua yang bernama Buat, menghadang siapa ya? Menghadang orang-orang Quraisy. Nah, menghadang kafilah orang Quraisy. Kemudian yang ketiga terdapat perang Al-Usyairah. Al-Usyairah. Perang Al-Usyairah. Dan di perang Al-Usyairah ini, khawati fillah zanallahu wa iyyakum, pada tahun yang kedua ya, perang yang ketiga. Perang Usyairah ini terjadi pada bulan Jumadil Akhirah. Terjadi pada perang Jumadil Akhirah. Kalau perang Buat tadi Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabiul Awal perang Buat, Jumadil Akhirah perang Usyairah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada juga perang yang berikutnya, yang nomor 4 adalah Ghazwah Safawan. Perang Safawan. Ini juga melawan orang Quraisy. Dan perang Safawan ini disebut perang Badar yang pertama karena tempatnya di daerah Badar. Tapi juga tidak sampai baku hantam perang-perangan. Ayo sebentar. Ini adalah perang-perang yang bisa dikatakan tidak besar sehingga kisahnya pun juga tidak terlalu mendetail, ya. Tidak terlalu mendetail. Ghazwah Al-Abwa atau Waddan, kemudian Ghazwah Buat, kemudian Ghazwah Al-Usyairah, Al-Abwa, Buat, kemudian Ghazwah Usyairah ini juga tidak besar. Kemudian Ghazwah Safawan juga tidak besar, tidak sampai terjadi peperangan yang luar biasa begitu. Jadi 4 peperangan yang tidak terjadi baku hantam yang begitu besar. Perang Al-Abwa, perang Buat, kemudian perang Usyairah, kemudian perang Safawan. Nah, Safawan disebut dengan Badr pertama, Abwa disebut dengan Waddan. Nah, semuanya untuk melawan orang-orang Quraisy. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kalau di tahun pertama Hijriyah, Rasulullah SAW mengutus utusan dengan komando paman beliau, 3 paman beliau, maka di tahun kedua ini Rasulullah SAW mengutus utusan dengan komando sepupu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Jahsy. Pada bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sepupu beliau bernama Abdullah bin Jahsy, kakak dari Zainab binti Jahsy. Nanti ada kisahnya Zainab binti Jahsy. Beliau diutus ke daerah Nakhlah. Abdullah bin Jahsy diutus oleh Nabi SAW untuk pergi ke daerah Nakhlah. Tujuannya apa, ikhwah? Pergi ke Nakhlah
Tujuannya untuk menghadang ya, kafilah dagang orang Quraisy. Nah, akhirnya Abdullah bin Jahsy pun memerangi orang-orang Quraisy. Dan terjadilah peperangan sehingga menewaskan seorang Quraisy, seorang kafir Quraisy yang bernama Amr bin Al-Hadrami. Sehingga dia adalah orang yang pertama kali terbunuh di dalam Islam. Orang yang pertama kali meninggal dalam Islam ya tadi setelah hijrah Al-Kulthum bin Al-Hidmi. Kalau orang yang pertama kali terbunuh dalam agama Islam ya Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Kalau ini Amr bin Al-Hadrami, orang yang pertama kali dibunuh dalam Islam. Kemudian juga usra Utsman bin Abdullah. Ditawan Utsman bin Abdullah. Kemudian juga ditawan pula Al-Hakam bin Kaisan. Sehingga Abdullah bin Jahsy, sepupu Nabi pun mampu mendapatkan ghanimah, ya, harta rampasan dari orang-orang Quraisy. Kalau ada yang mengatakan para sahabat ini akhlaknya buruk karena bukan hak mereka, mereka merampas kayak bajak laut saja. Jawabannya bagaimana? Jawabannya bukan demikian. Karena harta para sahabat mereka diambil oleh orang Quraisy. Ketika sahabat mereka hijrah dari kota Mekah ke Madinah, harta mereka ini dirampas oleh orang-orang Quraisy. Sehingga hak mereka pun diambil secara paksa oleh kaum muslimin dengan terjadinya peperangan tadi. Nah, kemudian barulah Abdullah bin Jahsy pulang dari Nakhlah membawa ghanimah, dan itulah ghanimah peperangan, harta rampasan perang pertama kali dalam agama Islam. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun kedua setelah terjadinya peperangan Al-Abwa atau Waddan, kemudian Buat, kemudian Usyairah, kemudian Safawan atau Badr yang pertama, kemudian pengiriman Abdullah bin Jahsy, ada peristiwa pemindahan kiblat. Peristiwa pemindahan kiblat. Nah, jadi kiblatnya Allah rubah, yang semulanya Rasulullah SAW sholat berkiblat ke arah Masjidil Aqsa, maka Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi SAW untuk merubah arah kiblat menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Menuju Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah yang diagungkan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kejadian pemindahan arah kiblat ini di pertengahan bulan Rajab. Rajab, Sya'ban. Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Di pertengahan bulan Rajab. Berapakah lamanya Nabi SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, ikhwah? Maka di sini para ulama berselisih pendapat karena melihat mereka tidak bersepakat di dalam kapan kejadian Isra Mi'raj. Nah, kejadian Isra Mi'raj ini para ulama memperselisihkannya. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan
tahun ke-10. Kalau tahun ke-10 berarti Nabi SAW sudah sekitar berapa tahun nih? 4 tahunan ya. Rasulullah SAW sholat selama 4 tahun menghadap Baitul Maqdis. Tapi kalau kejadiannya saat sebelum hijrah, Nabi SAW hanya sholat 1 tahun berapa bulan saja. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ada juga peristiwa kewajiban berpuasa Ramadan. Jadi kewajiban berpuasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan di tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Ya, turunlah wahyu perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan, Sya'ban Ramadan. Dan Rasulullah SAW berpuasa sejak itu pula sampai meninggal dunia. Nah, Rasulullah SAW berpuasa Ramadan berapa kali? 9 kali. Tahun ke-9, tahun kedua ya, udah mulai puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 saja. Nah, dan awal mula puasa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, jadi puasa ini ada pensyariatan ya, bertahap juga sampai akhirnya dimulai menahan makan dan minum sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari. Awal mula puasa Ramadan diwajibkan ketika seorang tertidur, maka sudah tidak boleh lagi apa? Makan dan minum. Pokoknya jangan sampai tertidur setelah tenggelam matahari. Baru nanti ada perubahan hukum. Ketika malam hari boleh makan dan minum walaupun tertidur terlebih dahulu. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, lantaran disyariatkannya puasa Ramadan, maka ada pula pensyariatan pembayaran zakat fitrah. Pensyariatan pembayaran zakat fitrah. Tepat di bulan Sya'ban pada tahun kedua juga Rasulullah SAW diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat fitrah. Wa furidat qabla fardhi zakatil amwal, dan zakat fitrah ini disyariatkan terlebih dahulu sebelum adanya pensyariatan zakat mal. Nah, kan zakat kan ada dua, zakat harta sama zakat badan. Kalau zakat harta itu zakat mal. Zakat mal itu mencakup biji-bijian, mencakup zakat emas dan perak. Nah, kalau zakat badan itu zakat fitrah. Nah, zakatul mal. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, terjadi perang Badar. Perang Badar yang besar pada bulan Ramadan. Ini mungkin kita akan khususkan ya pada pembahasan berikutnya insyaallah. Kemudian di tahun kedua ini setelah terjadinya perang Badar, meninggalnya putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih muda, tapi Allah Subhanahu wa taala mengambil putri beliau Ruqayyah, istri Utsman bin Affan, sehingga Utsman pun tidak sempat mengikuti perang Badar. Dan meninggalnya Ruqayyah
binti Nabi SAW ini perang Badar langsung ya. Jadi selesai perang Badar meninggal. Dan pernikahan antara Utsman dan Ruqayyah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki berupa anak laki-laki bernama Abdullah. Akan tetapi Abdullah ini tidak lama kemudian setelahnya meninggal dunia. Sehingga Utsman dan Ruqayyah pun ya, tidak mendapatkan keturunan setelahnya karena Ruqayyah meninggal dunia dan Abdullah pun meninggal dunia. Ini berbeda dengan Zainab ya ikhwah. Kalau Zainab beda lagi. Kalau Zainab kakaknya Ruqayyah itu memiliki putri namanya Umamah. Nah, kalau Ruqayyah dia tidak memiliki putri, punyanya anak laki-laki Abdullah tapi meninggal dunia juga ketika masih kecil. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan, ya, kaum muslimin menghadang orang Quraisy, kisah yang sangat masyhur sekali. 1:3 karena pasukan Quraisy 1000-an dan kaum muslimin hanya 300-an. Nah, setelah meninggalnya Ruqayyah ada syariat Idul Fitri. Dan itulah Idul Fitri yang pertama kali di bulan Syawal. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Hadza lam arahu fi haditsin." Aku tidak mengetahui hadis yang menjelaskan tentang tahun kedua itu adalah tahun pertamanya Idul Fitri. Tetapi inilah yang sangat masyhur di buku-buku sirah Nabi. Kebanyakan ya menceritakan awal mula Idul Fitri ya di tahun kedua. Tahun kedua Hijriyah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun kedua ini Rasulullah SAW menikahkan putri beliau. Siapa putri beliau? Putri beliau yang masih kecil, paling kecil. Adiknya Zainab, adiknya Ruqayyah, adiknya Ummu Kulsum. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Fatimah. Di tahun kedua Rasulullah SAW menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan diberikan keturunan Hasan, Husain, Al-Husain, Muhsin atau kemudian Ummu Kulsum dan Zainab. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah perang Badar kemudian pernikahan tadi terjadilah pengkhianatan Yahudi Bani Qainuqa. Padahal baru 1 tahun mereka mengingkari perjanjian yang telah mereka buat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka mengingkari perjanjian sehingga terpaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerangi Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa ini pertama kali orang-orang Yahudi yang diperangi Nabi SAW. Di bulan Syawal ya ikhwah, masih di bulan Syawal. Dan Rasulullah SAW pun menghasar orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Jadi Rasulullah mengepung. Rasulullah SAW mengepung orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, akhirnya mereka pun menyerah dan Rasulullah pun mengusir mereka dari kota Madinah. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di tahun kedua ini selain perang Al-Abwa, kemudian perang Al-Buat,
kemudian perang Al-Usyairah, kemudian perang Safawan, kemudian perang Bani Qainuqa. Maka ada juga perang perang Sawiq. Perang Sawiq yang terjadi pada bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah, ya, akhir dari tahun kedua. Perang ini, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, disebut dengan perang As-Sawiq. Yang mana diantara sebabnya adalah ada orang Quraisy, Abu Sufyan, ya, membunuh salah seorang orang Ansor, sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansor, sehingga Rasulullah SAW pun keluar bersama 200 orang. Ketika udah sampai di tempatnya, maka Rasulullah SAW pun tidak mendapati siapa? Abu Sufyan. Berkata Abu Sufyan dan kelompoknya sudah pergi, ya, kabur, takut sama Nabi SAW. Baru setelah itu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, adanya pensyariatan Idul Adha. Pensyariatan Idul Adha di bulan Zulhijjah pada tahun kedua. Dan Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing putih yang ada belang hitamnya. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, peristiwa terakhir di tahun kedua ini yang disebutkan penulis adalah wafatnya sahabat Utsman bin Maz'un. Sahabat Utsman bin Maz'un di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW pun menyolatinya, dan beliau pun dimakamkan di Baqi, sebelah timurnya Masjid Nabawi. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis ini tidak menyebutkan seluruh peristiwa yang terjadi di tahun ke-2 Hijriah. Antum bisa merujuk ke buku-buku sirah yang lainnya. Di sana ada peristiwa lahirnya cucunya Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Abdullah bin Zubair. Nah, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Karena buku ini hanya ringkasan, maka penulis memilih sekiranya ringkasan yang sangat dibutuhkan. Untuk kelebihannya Anda bisa merujuk. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.